Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Zefanya yang terakhir, yaitu Zefanya 3 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan, ia tidak percaya, dan kepada Allahnya, ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam, yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Ia, itu, tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa. Menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu, tunggulah aku. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahannya kepadaku. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria, congkak. Dan kau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu,
akan dikatakan kepada Yerusalem, "Janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian. Ya, terima kasih Bu Neriana. Silakan Bu Salma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 7. Beginilah firman Tuhan. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama, menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup, sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak.
tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik itu untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan oleh Ibu Neriana dan Bu Sarma. Kita akan mendengarkan renungan hari ini dengan judul Demi Hamas Indonesia Memperkosa Kebenaran. Silakan Pastor Paul. Shalom, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Saudara, hari-hari ini kita melihat ya bagaimana framing dari pemerintah Indonesia kepada rakyatnya dan media ya melakukan framing jahat, saudara ya, dan bahkan memutarbalikkan banyak sekali fakta dan itu dibiarkan oleh pemerintah, saudara ya. Nah, sebetulnya sifat seperti ini ada mendarah daging dalam setiap orang-orang berdosa, saudara ya. Mengapa? Karena ketika orang berdosa menghadapi kebenaran, ketika ada kebenaran muncul dari suatu hal, ya dari suatu peristiwa, maka orang-orang berdosa responnya cuma dua, saudara. Dia melihat, ya, dan dia bertobat, lalu dia melihat, lalu melawan. Bahkan dengan diam saja, pura-pura tidak tahu, itu adalah sebuah perlawanan, saudara. Pura-pura tidak tahu, nggak apa-apa. Ya, saudara ya. Ada kebenaran, ya, terus ada hal yang salah melawan kebenaran itu. Pura-pura nggak tahu, saudara. Nah, makanya kalau di dalam hukum, ya, kalau Anda melihat peristiwa kriminal dan Anda diam saja, Anda terlibat di dalam peristiwa itu, saudara. Jadi Anda harus melaporkan kalau ada peristiwa kriminal itu. Sebetulnya begitu, saudara, di seluruh dunia. Ketika terjadi peristiwa kriminal dan Anda diam saja, ya, Anda sedang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Anda sedang membenarkan atau turut serta. Sehingga biasanya kalau di Eropa atau di Amerika, dan harusnya di Indonesia, kalau terjadi pembunuhan misalnya, maka Anda harus lapor diri, saudara. Harus segera lapor. Atau ada kecelakaan, Anda jadi saksi, Anda harus lapor. Sebab kalau Anda nggak jadi, Anda melihat, ketahuan Anda melihat tapi Anda tidak lapor, Anda akan dituduh terlibat
Itu hukumnya seperti itu ya. Jadi hanya ada dua, ketika Anda melihat ada hal yang tidak benar, ya. Satu, Anda bertobat, atau ya Anda turut serta, berarti turut serta di dalam kejahatan tersebut, saudara. Nah, yang terjadi dengan pemerintah Indonesia adalah turut serta di dalam kejahatan itu, saudara ya. Bagaimana mereka melihat dengan terang benderang, mereka tahu dengan terang benderang, lalu mengadakan pembohongan-pembohongan, saudara ya. Kemarin saya tampilkan video yang bagus, saudara ya, bahwa Israel terbukti menemukan, dan dilihat saya secara runut ya, dari tahun 2008, 2010, 2013, 2023, dilihatkan saudara secara runut ya, bukti bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza itu digunakan oleh Hamas ya, dan bahkan Indonesia sengaja membangun rumah sakitnya di atas infrastrukturnya ya Hamas, supaya apa namanya, semennya itu dia bilang ya, materialnya itu dipakai bareng-bareng, saudara ya, dipakai bareng-bareng, waktu bangun di atas juga bangun di bawah juga, saudara ya, sehingga nggak ketahuan. Nah, itu dilihatkan ya, dengan terang benderang, itu kelihatan banget. Lalu Indonesia sok nantang terang benderang, dan dia mendenial, saudara ya. Dan saya tahu pemerintah tahu, nggak mungkin nggak tahu, saudara, memang sengaja. Nah, saudara, itulah sebabnya, saudara ya, ketika ada orang ya melakukan hal yang tidak benar, lalu diadakan denial, saksinya itu melakukan penyangkalan, ya saudara ya, maka bagi hukum dia terlibat, saudara, dia sudah terlibat di dalam kejahatan itu, ya. Saya tidak tahu nanti apa yang dilakukan Israel kepada Indonesia, ya, tetapi Israel amat sangat marah, saudara ya. Israel amat sangat marah, dan saya tidak tahu karena makanya ini ya, saudara ya, sulit sekali mendapatkan visa di Israel itu ya. Kalau Anda orang Indonesia itu sulit, screeningnya itu banyak sekali. Nah, tapi anyway, saudara ya, anyway, ketika orang diberi kebenaran, diberitahu, saudara, dan nanti kalau ketahuan dan nggak bisa mengelak, apa yang terjadi, saudara? Maka dilakukan apa, saudara? Pemakluman, kan saya karena begini, kan saya karena begitu, saya begini, saya begitu. Kalau sudah ketangkep basah dan tidak bisa mengelak, kalau belum ketangkep basah, ya sudah ketangkep basah, tetapi masih bisa mengelak, ya dia akan melakukan denial. Tetapi kalau sudah tidak bisa denial, dia akan melakukan pemakluman. Iya kan saya kan diancam, iya tapi kan saya kan begini, iya tapi kan orang Palestina kasih, iya tapi kan, nah, itu saudara. Nah, itulah yang namanya memperkosa kebenaran, saudara ya. Itulah yang namanya memperkosa kebenaran. Nah, di zaman para nabi, di zaman perjanjian lama, ya, orang-orang Yahudi ini juga mengalami hal yang sama, saudara ya, melakukan hal yang sama. Para pemimpin orang-orang Israel ini ya, ketika mereka melakukan hal yang salah, maka mereka melakukan pembenaran demi kesalahannya mereka, ya. Ketika mereka melakukan kecurangan, maka mereka menutupi kecurangan itu, ya, demi ininya mereka, kepentingannya mereka, saudara. Bahkan para nabi sepakat ya ngomong, lalu setahun sekali kan mereka harus bernubuat, saudara ya. Dan namanya sekolah para rabi, dulunya kan sekolah nabi mereka. Maka mereka secara berkala dipanggil sama raja, menghadap raja, memberikan laporan kenabian, saudara. Analisa politik. Itu yang terjadi ya zaman dulu itu ya, arah kerajaan, arah dari polusi dari pemerintahan. Anda persis kalau Anda lihat Indonesia, nah hampir seperti kerajaan Israel zaman itu. Indonesia ini kan melibatkan agama di dalam policy. Lalu para tokoh-tokoh agama ini kan dia masuk ke Indonesia begitu, saudara ya, masuk ke pemerintah. Wah, dia ngomong nih Al-Quran bilang begini, nanti kalau nggak mau, saudara diancam, saudara. Wah, demo nanti bersilit-silit itu tadi ya. Nah, itu sama tuh. Zaman itu di Israel juga begitu. Para nabi ini ditakuti sama umat Israel. Karena kalau ngomong para nabi ini,
wah bisa tepat saudara ya. Kalau ngomong itu, nah, konon bisa tepat, walaupun seringkali sebenarnya bukan tepat, karena dia kan tahu ya. Nanti Anda ikut kelas profetik, nanti saya kasih tahu rahasianya ya, mengapa banyak nabi palsu dan bisa kecolongan nabi palsu. Ya, kasih tahu nanti, makanya Anda ikutin kelas-kelas kita secara berurutan, saudara ya. Nanti pinter, nanti Anda tidak mudah dimanipulasi. Ya, tapi jangan terus memanipulasi. Nah, masalahnya banyak orang setelah pinter memanipulasi, seperti orang-orang beragama ini, saudara ya. Nah, itu yang terjadi, saudara. Makanya jangan heran ketika orang-orang ini kemudian memanipulasi kebenaran, memperkosa, ya memperkosa kebenaran, lalu memanipulasi kebenaran demi keuntungan, demi kepentingan pribadi. Dia ayatnya tentang perpuluhan, saudara. Ya, maka dia akan takut-takuti jemaatnya dengan ayat perpuluhan, saudara, diintimidasi. Oh, ini mas sudah sama yang terjadi di dalam gereja karismatik juga sama ya. Kalau anda bayar perpuluhan, anda bisa ditakut-takuti belalang pelap, belalang pelompat, belalang pindahan, belalang kupu-kupu, saudara. Ya kan? Tetapi masalahnya, ya kemudian terjadi penyimpangan, kan dibongkar kan oleh para ini kan, termasuk saya yang bongkar. Lalu jawabannya para pendeta ini apa? Pendeta ini kan juga manusia. Kalau pendeta nggak pakai barang bagus, nanti dihina sama jemaatnya. Ya, saudara. Saya ingat sekali ya khotbah itu. Waduh, saya bilang gede-gede, kupluk juga ini pendeta ini ya. Orang itu dihina bukan karena pakaiannya, saudara ya. Seorang hamba Tuhan itu. Tapi bagaimana dia punya kerendahan hati, bagaimana ada kuasa dalam pelayanannya dia, bagaimana pelayanannya bisa mengubahkan banyak orang. Maka dia nggak bisa menghina. Siapa yang bisa menghina pelayanan saya seorang bekas penjahat, saudara? Ya kan? Orang boleh menghina tapi nggak mempan. Orang boleh memfitnah tapi nggak mempan. Apakah Anda tahu mobil saya apa? Enggak kan? Anda tahu saya cuma di YouTube saja kan? Ya kan? Anda tidak perlu tahu. Ya kan? Bahkan Anda tidak tahu bagaimana eh, apa namanya, yang Anda tahu saya, ya pokoknya beginilah hidup saya. Apa yang saya cerita di YouTube itu, ya itulah kehidupan saya, saudara ya, sehari-hari. Dan saya tidak pernah nutupin, tidak pernah nutup-nutupin. Dan buat apa ditutup-tutupin? Buat apa kan? Tetapi bisa nggak orang menghina pelayanan kita? Nggak bisa, saudara. Anda dihina bukan karena penampilan. Nah, balik lagi. Banyak orang-orang, dia kemudian mencari alasan demi alasan, pembenaran untuk keserakahan dia. Itu contoh ya, contoh perpuluhan. Contoh lagi, saudara, ya perzinahan. Ya pendeta kan ini juga manusia, gitu kan, itu tidak sengaja. Lalu Anda kalau lihat ya, cek ya dalam sinode itu ya, semua sinode gereja, pendeta yang berzina itu jarang sekali dipecat, saudara. Kalau Tuhan mengampuni, waduh banyak alasannya. Saudara, saya kasih tahu Anda ya, kalau seorang pengusaha ya ceknya blong ya, itu sudah jelas, saudara, pidana, bisa masuk penjara, saudara ya. Cek, kasih cek kosong ya, itu pidana, saudara. Kalau pendeta ya, dia berzina, itulah kebangkrutannya dia, saudara. Lalu alasannya banyak. Disitulah gereja kehilangan kuasanya. Makanya gereja-gereja di Indonesia itu kehilangan kuasanya, saudara. Ya, karena ada pembenaran-pembenaran dari semua kesalahan yang dilakukan oleh organisasi. Dari zaman Konstantin ya sampai dengan hari ini. Makanya akhirnya gereja kehilangan kuasa itu, saudara. Ya, kehilangan kuasa itu dan nggak bertobat. Nah, hal ini kemudian dilakukan oleh, saudara kalau melihat ya, zamannya Kisah Rasul ya, dalam Kisah Rasul 5, Anania Safira, dia mendustai Roh Kudus, dia berani ngomongin Rasul, bisa langsung mati loh, saudara. Betapa besar kuasa jemaat itu ya, betapa besar kuasa kekudusan itu. Orang itu ya, kalau pendeta kesembuhan katanya ya, di Indonesia ini kan kalau ada pendeta kesembuhan kan heboh. Yang datang 1.000, yang sembuh 1, saudara. Ya, saya sering cerita ya, ada pendeta Yahya Silas di Slawi itu ya. Kalau yang datang 200, menjadi doanya 200, ya sembuh semua, saudara. Serius, saudara.
Makanya jemaatnya penuh itu ya. Jadi itu di kota kecil, di kampung gerejanya, tapi jemaatnya 2.000, yang 1.000 itu orang-orang yang disembuhkan itu ya. Yang 1.000 jemaat yang katanya diacak-acak ya. Tapi bayangin di kota kecil, saudara ya, di tengah sawah, gerejanya di tengah sawah, jemaatnya 2.000, saudara. Ajaib kan, saudara. Udah meninggal almarhum ya, meninggal tahun 9, saya lupa ya, 97 ya, saudara. 95, meninggal sekitar tahun 93, 94 meninggalnya, saudara ya. Saya lupa yang meninggal lama ya, saudara, 94. Saya sudah kuliah waktu itu ya, saya sengaja pulang ya. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Bagaimana bagaimana kita ya, gereja kehilangan kebenaran karena gembala-gembalanya, pendeta-pendetanya suka memperkosa kebenaran, saudara. Para penatua di gereja suka memperkosa kebenaran. Tadi sebetulnya saya mau kasih firman Tuhan yang iya di atas iya, tidak di atas tidak, saudara ya. Banyak hamba-hamba Tuhan memperkosa kebenaran dan dia tidak berani mempertanggungjawabkan kebenaran. Banyak tingkah laku para pemimpin yang kemudian tidak bisa dicontoh oleh para jemaatnya. Lalu jawabannya, jangan pandang manusia, pandang Tuhan Yesus saja. Kan begitu jawabannya, saudara. Lalu jemaatnya mau belajar dari siapa tentang kebenaran, tentang praktek kebenaran, kalau bukan dari gembalanya, bukan dari para pemimpin jemaat. Itulah sebabnya ketika kita sudah tahu kebenaran, maka kita akan dituntut banyak. Ya, ketika makin Anda belajar, makin Anda dituntut banyak. Masalahnya kalau gitu jangan belajar saja, Pak, biar jangan dituntut. Nah, masalahnya kalau Anda tidak tahu, lalu Anda masuk ya dan bikin salah, ya, ya tetap dihukum. Tetap dihukum, saudara ya. Tetap dihukum. Hukumannya ringan, lebih ringan, tetapi tetap dihukum. Lalu Anda bilang, wah tahu gitu saya tak ngerti hukum dulu ya. Iya, ya sama ya. Anda keluar lagi di Jerman, tiba-tiba nyetir, ya bisa tiba-tiba ditilang, saudara, kalau Anda nggak tahu aturannya di Jerman. Tetap dihukum, saudara. Anda tahu nggak kalau di Singapura itu nggak boleh ngeludah, saudara. Hati-hati kalau pergi ke Singapura Anda ya. Begitu ketangkap CCTV, Anda kena denda bisa $500 Singapura, itu saudara dendanya. Mahal ya. Meludah karena itu bisa menyebabkan wabah ya, saudara ya. Jadi Anda nggak boleh ngeludah di Singapura. Kedua, nggak boleh makan permen karet. Jangan bawa permen karet itu, saudara, ke Singapura ya. Wah, itu dendanya banyak itu ya. Wah, tahu gitu ya. Makanya harus belajar dulu apa saja. Sebelum masuk Singapura, Anda kan ada papan ya di pelabuhan, di bandara itu. Nggak boleh meludah, nggak boleh apa namanya, nggak boleh meludah, nggak boleh buang puntung rokok di jalan, apalagi itu ya. Nggak boleh permen karet, nggak boleh ada air ya di taman, atau di taman Anda itu nggak boleh ada sampai ada ban bekas lalu sampai ada airnya. Itu dendanya bisa $500 Singapura, saudara ya. Anda bisa bikin wabah malaria dan segala macam itu ya. Wah, namanya bilang Singapura Fine City ya, kota Singapura itu isinya denda, denda ini, denda itu, denda ini, denda itu, pokoknya dia denda. Nah, itu yang terjadi, saudara ya. Anda harus tahu sebelum Anda masuk di satu wilayah. Sama ya, kita nggak tahu juga salah, kita tahu terlalu banyak ya ditutup banyak. Ya seharusnya pengetahuan itu ya kita bisa dapat dari mana, saudara? Dari cinta kasih. Kalau Anda punya cinta yang melimpah, sebetulnya pengetahuan itu tidaklah berat. Ya, banyak sekali orang punya pengetahuan dan menjadi terbeban karena pengetahuan itu menjadi Torah, boleh nggak boleh. Nah, itulah, saudara. Itulah sebabnya banyak orang, banyak pemimpin akhirnya berat melakukan pengetahuan ini. Karena berdasarkan boleh, boleh tidak boleh, dosa tidak dosa. Ya, selama Anda berpikirnya boleh nggak boleh, dosa tidak dosa, akhirnya Anda akan memperkosa kebenaran itu, saudara. Lalu bagaimana harusnya?
sebetulnya sudah dijelaskan dengan sangat jelas sekali di dalam Matius 7 ayat 22, ya, Roma 10, Roma 13 ayat 9, bahwa inti dari semua itu, hukum-hukum itu, ya, yang Anda tahu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, saudara. Dalam Markus 12 juga dituliskannya 32 sampai 33. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau ada cinta, maka Anda tahu harus bagaimana. Tanpa Anda harus kebebanan dengan yang berat-berat ini. Kalau Anda hidup terus di dalam agape, Anda jaga hidupmu, maka Anda nggak pengen berzina. Tanpa harus diatur jangan berzina. Cinta itu jauh lebih kuat daripada hawa nafsumu, saudara. Kalau Anda punya agape, maka Anda tidak akan curang. Maka Anda tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena cinta itu membuat kita menjadi penuh hikmat, tuh, saudara. Makanya Rasul Paulus berkata, ya, yang paling utama itu kejarlah cinta, agape, kasih yang benar. Lalu bagaimana kita sekarang? Kalau gitu nggak usah baca Alkitab lagi. Nah, salah juga. Karena Anda membaca Alkitab supaya Anda mengerti tentang cinta. Kan? Baca Alkitab ya jangan supaya Anda mengerti boleh nggak boleh. Tahu nggak? Anda baca Alkitab itu kan kayak pedang. Ya kan? Pedang itu jangan diarahkan ya cuma buat bunuh. Tapi pedang itu bisa dipakai ya menjadi alat untuk menebang pohon. Jadi jangan gunakan besi itu jangan ditempa menjadi pedang untuk membunuh, tapi jadikan mata bajak dan kapak untuk menebang pohon, saudara. Firman Tuhan yang kita miliki jangan digunakan untuk menjadi pedang untuk menghakimi orang. Boleh nggak boleh? Saya kalau pertanyaan kemarin ya, dari kemarin pertanyaan selalu banyak sekali boleh nggak boleh. Itulah karena Anda membaca firman Tuhan itu dalam kepala Anda itu isinya apa, saudara? Isinya boleh nggak boleh, isinya ngerepotin orang, ngurusi orang. Karena Anda sendiri kan juga capek, bosan dengan hidupmu kan, gagal terus kan. Jadi, oh, itu salah, itu salah. Anda juga salah. Atau Anda sudah capek pengen salah. Oh iya, saya ngalamin, saudara. Saya ngalamin. Kalau ada orang pacaran dulu, saya langsung pacaran. Udah boleh. Dikit-dikit menghakimi, saudara ya. Kita ngalamin, saya ngalamin. Bagaimana saya mudahnya sekali ya. Oh, orang kok begitu. Hamba Tuhan kok begitu. Ini kok begitu. Gampang mudah menghakimi, saudara ya. Kita jadi kepo ngurusin orang lain. Karena kita sendiri capek. Tapi setelah saya mulai hidup dalam cinta, saya sudah nggak urusan orang mau brengsek, mau apa mau gue pikirin. Makanya saya selalu nasihati, jangan kepo sama orang lain. Kamu aja lagi nggak beres hidupnya. Jangan kepo sama orang lain. Tetapi, ya saudara, kalau Anda penuh dengan cinta, tiba-tiba firman Tuhan itu indah. Oh, indah apanya? Berat, Pak. Saya hidup dalam firman Tuhan banyak yang ngeluh ya. Berat, Pak. Ya karena kamu nggak punya cinta. Kalau kamu punya cinta, kalau nggak punya cinta, kamu punya firman Tuhan, pasti dipakai buat menghakimi orang lain. Pasti, saudara. Pasti. Dan kalau kamu sendiri bikin salah, kamu akan memperkosa kebenaran itu, kamu akan banyak alasan kenapa kamu salah. Itu yang terjadi. Tapi kalau kamu punya cinta di hatimu, kamu baca firman Tuhan, kamu tidak akan menghakimi orang lain. Dan kamu tahu firman Tuhan ini adalah bagaimana saya bisa punya cinta yang lebih lagi. Oh, beda banget, saudara. Beda banget. Ya, ya kan? Kalau Anda baca firman, ya, untuk tahu benar salah, maka Anda akan menghakimi orang lain. Kalau Anda baca firman untuk bagaimana saya bisa mengasihi lebih, maka Anda akan lebih punya cinta lagi. Dan ketika Anda membacanya dengan cinta, maka kebenaran itu menjadi mudah bagimu. Ketika kamu membacanya dengan mencari benar salah, maka kebenaran itu akan menjadi beban yang besar dalam hidup. Itu yang terjadi. Ya.
Maka dari itu triggernya selalu diakonia, saudara. Triggernya nggak ada lain, karena kebenaran itu sendiri, sadek itu akan beranak sedekah dan pengampunan. Ini kan sedekah dan pengampunan, saudara ya. Sadek itu. Karena ada 3 hal yang membuat orang tidak bisa masuk surga. Satu, kalau dia tidak bisa mengampuni, ya, maksudnya orang yang percaya Yesus ya, orang yang percaya Yesus. Satu, kalau dia tidak bisa mengampuni, saudara. Ya. Kedua, kalau dia tidak bersedekah. Ya. Yang ketiga, kalau dia meninggalkan kebenaran. Kalau dia meninggalkan kebenaran itu sendiri. Ya. 3 hal membuat kamu nggak bisa masuk surga. Kalau kamu satu nggak bisa mengampuni, ya. Kedua, kalau kamu tidak bersedekah. Wah, itu kamu bisa nggak selamat itu, saudara. Ya. 3 hal itu, saudara ya. Dan kali ketiga, kalau kamu meninggalkan kebenaran itu sendiri. Ya, meninggalkan Tuhan Yesus. Ya. Nah, maka dari itu, saudara, maka dari itu, pengampunan. Ya, milikilah selalu pengampunan. Ya. Jadi, dalam banyak hal, lepaskan. Kemarin hari Minggu ada yang nanya, kalau kakak saya ditipu sama kakak saya, kalau itu kakak dan adikmu, lepaskan, saudara. Bahkan kalau perlu ditanya, masih butuh berapa lagi? Ya, orang ini mungkin kaget, saudara ya. Tapi itu yang terjadi, saudara. Kalau Anda dalam hal begini saja Anda nggak nangkep, bagaimana, saudara? Ya, hal begini aja Anda nggak bisa melepaskan. Saya ulangi ya, saya kan kalau habis khotbah saya selalu ulangi sendiri ya. Karena awasilah ajaranmu, awasilah dirimu, bertekunlah dalam semuanya itu. Saya selalu, saudara ya, supaya saya juga nggak cuma asal ngomong, buat saya juga ya khotbah itu. Ya, Anda baru ditipu sama kakak atau adikmu, saudara. Kalau yang terjadi, laporkan polisi. Jangan, datangi lagi, saudara. Masih butuh berapa lagi kamu supaya kamu bisa lepas dari masalahmu. Kalau bisa kita bantu. Jangan malah, tapi saya sendiri lagi butuh. Ya butuhnya buat apa? Kalau butuhnya buat makan, ya kamu percaya, serahkan saja sama Tuhan. Masa kamu makannya harus dengan bertengkar dengan kakakmu atau adikmu sih, saudara? Saya kok percaya Tuhan nggak berdoa, Tuhan pasti akan sediakan. Jangan takut, saudara. Oh, tapi saya bisa-bisa ketipu. Jangan takut, Tuhan akan sediakan. Ikhlaskan. Jangan diajak ribut. Lah, gimana sudah hilang, duitnya udah habis, sama-sama udah habis. Walau ya itu kakakmu, saudara ya, lepaskan. Kalau itu kakak dan adikmu kandung itu lepaskan. Ya, lepaskan. Makanya Anda dari kecil itu ajari ya anak-anak itu ya, supaya jangan berantem. Dari kecil Anda harus tegas kasih tahu anak-anakmu supaya jangan bertengkar, supaya jangan musuhan. Ya, waduh, Anda kalau punya anak-anak yang tidak bertengkar, ya, anak-anak yang rukun, maka keluargamu akan diberkati sampai tua, saudara. Sayang sekali ya, ada orang bertengkar ya, dengan kakak beradik bisa bertengkar gara-gara apa saja bisa bertengkar ya. Tersinggung gara-gara didiemin, gara-gara apa omongan apa bisa menengan 10 tahun, 20 tahun. Saya mah kagak ngerti, sudah orang tuanya ngajarin apa tuh. Ajarin, ya. Pengampunan itu dimulai dari rumah, saudara. Bohong Anda bisa penuh pengampunan kepada orang lain, sama saudara sendiri nggak bisa. Bohong, saudara. Pengampunan itu dimulai dari rumah kita. Sedekah juga dari mulai di rumah kita. Jangan kamu pikir, ya, tadi nggak ikhlas kamu, ya kan? Adikmu, kakakmu, anaknya sampai susah, ya ditolong. Kamu nolongin orang lain, sementara keluarga kamu sendiri nggak kamu rawat. Dari rumah, saudara, pengampunan dan sedekah itu dimulai dari rumah. Semuanya itu, Pak, tapi saya marah, Pak. Iya, kamu lakukan di dalam nama Yesus. Kamu lakukan 2 itu terus-menerus, saudara ya. Maka firman Tuhan itu akan menjadi mudah bagimu. Firman Tuhan yang lain manapun akan mudah bagimu. Ya, sedekah dan pengampunan, saudara. Apapun, maka akan mudah bagimu. Sehingga kamu tidak perlu memperkosa kebenaran ketika kamu bikin, kamu juga nggak akan bikin salah. Kalau kamu rajin dalam sedekah dan dalam pengampunan. Tapi kalau kamu tidak hidup dalam sedekah dan pengampunan, maka yang ada adalah penghakiman.
Bahkan kamu sendiri kita bikin salah, kamu kan tutup-tutupi kesalahanmu sendiri. Dan biasanya orang yang suka menghakimi ini nanti akan jeblos juga, ya apa yang dia takarkan ke orang lain akan katakan ke dia sendiri, lalu dia kepahitan, jengkel dalam komunitas, ya kan? Jengkel kan dalam komunitas itu dia dihakimi. Oh saya jadi gini. Ya kamu sendiri yang menghakimi orang lain. Ketika kamu bikin salah, ya kamu akan dihakimi. Tetapi kalau kamu hidupnya penuh dengan pengampunan ya dan penuh dengan sedekah, maka ketika kamu ya membaca firman Tuhan, itu bukanlah pedang yang untuk musuhin orang lain, saudara, tapi itu adalah pisau dapur yang buat masak. Ya kan, yang penuh dengan cinta, bukan untuk bunuh orang lain. Firman Tuhan yang kamu pengetahuan yang kamu miliki itu, akhirnya kamu bunuh diri juga sendiri kan, iya kan, nggak tahan karena malu, nggak mau berkelit juga, ya akhirnya Anda terus ya sudahlah, aku nggak usah pelayanan dulu, aku masih berdosa. Nah kan salah lagi kan, banyak orang mutung begitu kan, udah saya nggak usah pelayanan dulu dah. Kenapa saudara? Karena dia sendiri punya menghakimi orang lain. Sehingga ketika dia ngalami itu, dia kamikaze kan. Nah, nggak mau pelayanan dulu, karena malu masih berdosa. Mulailah saudara ya. Bagaimana kita menyikapi kebenaran satu dengan cinta. Ya, kita harus cinta, penuh dengan cinta yang melimpah. Bagaimana cinta itu? Ya dengan mengasihi dan mengampuni. Ya dengan bersedekah dan mengampuni setiap hari hidupmu penuh dengan itu. Nanti kamu akan berkemenangan. Nanti kebenaran itu menjadi seperti madu di langit-langit mulutku, katanya Mazmur ya saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Zefanya yang terakhir, yaitu Zefanya 3 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan, ia tidak percaya, dan kepada Allahnya, ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam, yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Ia itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa. Menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu, tunggulah aku. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu.
dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahannya kepadaku. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria, congkak, dan kau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian. Ya, terima kasih Bu Neriana. Silakan Bu Salma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 7. Beginilah firman Tuhan. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging,
hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama, menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup, sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik itu untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan oleh Ibu Neriana Bu Sarma. Kita akan mendengarkan renungan hari ini dengan judul Demi Hamas Indonesia memperkosa kebenaran. Silakan Pastor Paul. Shalom, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Saudara, hari-hari ini kita melihat ya bagaimana framing dari pemerintah Indonesia kepada rakyatnya
dan media ya melakukan framing-framing jahat, saudara ya, dan bahkan memutarbalikkan banyak sekali fakta, dan itu dibiarkan oleh pemerintah, saudara ya. Nah, sebetulnya sifat seperti ini ada mendarah daging dalam setiap orang-orang berdosa, saudara ya. Mengapa? Karena ketika orang berdosa menghadapi kebenaran, ketika ada kebenaran muncul dari suatu hal, ya dari suatu peristiwa, maka orang-orang berdosa responnya cuma dua, saudara. Dia melihat, ya, dan dia bertobat, lalu dia melihat, lalu melawan. Bahkan dengan diam saja, pura-pura tidak tahu, itu adalah sebuah perlawanan, saudara. Pura-pura tidak tahu, itu ya, saudara ya. Ada kebenaran, ya, terus ada hal yang salah melawan kebenaran itu. Pura-pura nggak tahu, saudara. Nah, makanya kalau di dalam hukum, ya, kalau Anda melihat peristiwa kriminal dan Anda diam saja, Anda terlibat di dalam peristiwa itu, saudara. Jadi Anda harus melaporkan kalau ada peristiwa kriminal itu. Sebetulnya begitu, saudara, ya, di seluruh dunia. Ketika terjadi peristiwa kriminal dan Anda diam saja, ya, Anda sedang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Anda sedang membenarkan atau turut serta. Sehingga biasanya kalau di Eropa atau di Amerika, dan harusnya di Indonesia, kalau terjadi pembunuhan misalnya, nah, maka Anda harus lapor diri, saudara. Harus segera lapor. Atau ada kecelakaan, Anda jadi saksi, Anda harus lapor. Sebab kalau Anda nggak jadi, Anda melihat, ketahuan Anda melihat tapi Anda tidak lapor, Anda akan dituduh terlibat. Itu hukumnya seperti itu ya. Jadi hanya ada dua, ketika Anda melihat ada hal yang tidak benar, ya. Satu, Anda bertobat, atau ya Anda turut serta, berarti turut serta di dalam kejahatan tersebut, saudara. Nah, yang terjadi dengan pemerintah Indonesia adalah turut serta di dalam kejahatan itu, saudara ya. Bagaimana mereka melihat dengan terang benderang, mereka tahu dengan terang benderang, lalu mengadakan pembohongan-pembohongan, saudara ya. Kemarin saya tampilkan video yang bagus, saudara ya, bahwa Israel terbukti menemukan, dan dilihat saya secara runut ya, dari tahun 2008, 2010, 2013, 2023, dilihatkan, saudara, secara runut ya, bukti bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza itu digunakan oleh Hamas ya, dan bahkan Indonesia sengaja membangun rumah sakitnya di atas infrastrukturnya ya Hamas, supaya apa namanya, semennya itu dia bilang ya, materialnya itu dipakai bareng-bareng, saudara ya, dipakai bareng-bareng, waktu bangun di atas juga bangun di bawah juga, saudara ya, sehingga nggak ketahuan. Nah, itu dilihatkan ya, dengan terang benderang, itu kelihatan banget. Lalu Indonesia sok nantang, terang benderang, dan dia mendenial, saudara ya. Dan saya tahu pemerintah tahu, nggak mungkin nggak tahu, saudara. Memang sengaja. Nah, saudara, itulah sebabnya, saudara ya, ketika ada orang ya melakukan hal yang tidak benar, lalu diadakan denial. Saksinya itu melakukan penyangkalan, ya saudara ya. Maka bagi hukum dia terlibat, saudara. Dia sudah terlibat di dalam kejahatan itu. Ya, saya tidak tahu nanti apa yang dilakukan Israel kepada Indonesia, ya, tetapi Israel amat sangat marah, saudara ya. Israel amat sangat marah, dan saya tidak tahu karena makanya ini ya, saudara ya, sulit sekali mendapatkan visa di Israel itu ya. Kalau Anda orang Indonesia itu sulit, screeningnya itu banyak sekali. Nah, tapi anyway, saudara ya, anyway. Ketika orang diberi kebenaran, diberi tahu, saudara, dan nanti kalau ketahuan dan nggak bisa mengelak, apa yang terjadi, saudara? Maka dilakukan apa, saudara? Pemakluman, kan saya karena begini, kan saya karena begitu, saya begini, saya begitu. Kalau sudah ketangkep basah dan tidak bisa mengelak, kalau belum ketangkep basah, ya
sudah ketangkep basah, tetapi masih bisa mengelak, ya dia akan melakukan denial. Tetapi kalau sudah tidak bisa denial, dia akan melakukan pemakluman. Iya kan saya kan diancam, iya tapi kan saya kan begini, iya tapi kan orang Palestina kasih, iya tapi kan, itu saudara. Nah, itulah yang namanya memperkosa kebenaran, saudara ya. Itulah yang namanya memperkosa kebenaran. Nah, di zaman para nabi, di zaman perjanjian lama, ya orang-orang Yahudi ini juga mengalami hal yang sama, saudara ya, melakukan hal yang sama. Para pemimpin orang-orang Israel ini ya, ketika mereka melakukan hal yang salah, maka mereka melakukan pembenaran demi kesalahannya mereka. Ya, ketika mereka melakukan kecurangan, maka mereka menutupi kecurangan-kecurangan itu ya demi ininya mereka, kepentingannya mereka, saudara. Bahkan para nabi sepakat ya ngomong, lalu setahun sekali kan mereka harus bernubuat, saudara ya. Dan namanya sekolah para nabi, dulunya kan sekolah nabi mereka. Maka mereka secara berkala dipanggil sama raja, menghadap raja, memberikan laporan kenabian, saudara. Analisa politik. Itu yang terjadi ya zaman dulu itu ya, arah kerajaan, arah dari polusi dari pemerintahan. Anda persis kalau Anda lihat Indonesia, nah hampir seperti kerajaan Israel zaman itu. Indonesia ini kan melibatkan agama di dalam policy. Lalu para tokoh-tokoh agama ini kan dia masuk ke Indonesia begitu, saudara ya, masuk ke pemerintah. Wah, dia ngomong nih Al-Quran bilang begini, nanti kalau nggak mau saudara diancam, saudara. Wah, demo nanti bersilit-silit itu tadi ya. Nah itu sama tuh. Zaman itu di Israel juga begitu. Para nabi ini ditakuti sama umat Israel. Karena kalau ngomong para nabi ini, wah bisa tepat, saudara ya. Kalau ngomong itu, nah, konon bisa tepat. Walaupun seringkali sebenarnya bukan tepat. Karena dia kan tahu. Ya, Anda ikut kelas profetik, nanti saya kasih tahu rahasianya ya. Mengapa banyak nabi palsu dan bisa kecolongan nabi palsu. Ya, kasih tahu nanti. Maksudnya Anda ikutin kelas-kelas kita secara berurutan, saudara ya. Nanti pinter, nanti Anda tidak mudah dimanipulasi. Ya, tapi jangan terus memanipulasi. Nah, masalahnya banyak orang setelah pinter memanipulasi seperti orang-orang beragama ini, saudara ya. Nah, itu yang terjadi, saudara. Makanya jangan heran ketika orang-orang ini kemudian memanipulasi kebenaran, memperkosa kebenaran, lalu memanipulasi kebenaran demi keuntungan, demi kepentingan pribadi. Dia ayatnya tentang perpuluhan, saudara. Ya, maka dia akan takut-takuti jemaatnya dengan ayat perpuluhan, saudara, diintimidasi. Oh, ini mas sudah sama yang terjadi di dalam gereja karismatik juga sama ya. Kalau ada ayat perpuluhan, Anda bisa ditakut-takuti belalang pelompat, belalang pindahan, belalang kupu-kupu, saudara. Ya kan? Tetapi masalahnya, ya, kemudian terjadi penyimpangan, kan dibongkar kan oleh para ini kan termasuk saya yang bongkar. Lalu jawabannya para pendeta ini apa? Pendeta ini kan juga manusia. Kalau pendeta nggak pakai barang bagus, nanti dihina sama jemaatnya. Ya, sudah. Saya ingat sekali ya khotbah itu. Waduh, saya bilang gede-gede, kupluk juga ini pendeta ini ya. Orang itu dihina bukan karena pakaiannya, saudara ya. Seorang hamba Tuhan itu. Tapi bagaimana dia punya kerendahan hati, bagaimana ada kuasa dalam pelayanannya dia, bagaimana pelayanannya bisa mengubahkan banyak orang. Maka dia nggak bisa menghina. Siapa yang bisa menghina pelayanan saya seorang bekas penjahat, saudara? Ya kan? Orang boleh menghina tapi nggak mempan. Orang boleh memfitnah tapi nggak mempan. Apakah Anda tahu mobil saya apa? Enggak kan? Anda tahu saya cuma di YouTube saja kan? Ya kan? Anda tidak perlu tahu. Ya kan? Bahkan Anda tidak tahu bagaimana eh, apa namanya, yang Anda tahu saya, ya pokoknya beginilah hidup saya. Apa yang saya cerita di YouTube itu, ya itulah kehidupan saya, saudara ya, sehari-hari. Dan saya tidak pernah nutup-nutupin. Dan buat apa ditutup-tutupin? Buat apa kan? Tetapi bisa nggak orang menghina pelayanan kita? Nggak bisa, saudara. Anda dihina bukan karena penampilan. Nah, balik lagi. Banyak orang-orang, dia kemudian mencari alasan demi alasan, pembenaran untuk keserakahan dia. Itu contoh ya, tentang perpuluhan. Contoh lagi, saudara, ya perzinahan. Ya pendeta ini juga manusia.
Ya kan, itu tidak sengaja. Lalu Anda kalau lihat ya, cek ya dalam sinode itu ya, semua sinode gereja, pendeta yang berzina itu jarang sekali dipecat, saudara. Kalau Tuhan mengampuni, waduh banyak alasannya. Saudara, saya kasih tahu Anda ya, kalau seorang pengusaha ya ceknya blong ya, itu sudah jelas saudara, pidana, bisa masuk penjara saudara ya. Cek, kasih cek kosong ya, itu pidana saudara. Kalau pendeta ya, dia berzina, itulah kebangkrutannya dia saudara. Lalu alasannya banyak. Disitulah gereja kehilangan kuasanya. Makanya gereja-gereja di Indonesia itu kehilangan kuasanya saudara. Ya, karena ada pembenaran-pembenaran dari semua kesalahan yang dilakukan oleh organisasi. Dari zaman Konstantin ya sampai dengan hari ini. Makanya akhirnya gereja kehilangan kuasa itu, saudara. Ya, kehilangan kuasa itu dan nggak bertobat. Nah, hal ini kemudian dilakukan oleh saudara kalau melihat ya, zamannya Kisah Rasul ya. Dalam Kisah Rasul 5 Anania Safira, dia mendustai Roh Kudus, dia berani ngomongin Rasul, bisa langsung mati loh, saudara. Betapa besar kuasa jemaat itu ya. Betapa besar kuasa kekudusan itu. Orang itu ya kalau kalau pendeta kesembuhan katanya ya, di Indonesia ini kan kalau ada pendeta kesembuhan kan heboh. Yang datang 1.000, yang sembuh 1, saudara. Ya, saya sering cerita ya, ada pendeta Yahya Silas di Slawi itu ya. Kalau yang datang 200, minta didoanya 200, ya sembuh semua, saudara. Serius, saudara. Makanya jemaatnya penuh itu ya. Itu di kota kecil, di kampung gerejanya, tapi jemaatnya 2.000, yang 1.000 itu orang-orang yang disembuhkan itu ya. Yang 1.000 jemaat yang ya, katanya diacak-acak ya. Tapi bayangin di kota kecil, saudara ya, di tengah sawah, gerejanya di tengah sawah, jemaatnya 2.000, saudara. Ajaib kan, saudara. Udah meninggal almarhum ya, tahun 9, meninggal tahun 9, saya lupa ya, 97 ya, saudara. 95, meninggal sekitar tahun 93-94 meninggalnya, saudara ya. Saya lupa yang meninggal lama ya, saudara, 94. Saya sudah kuliah waktu itu ya, saya sengaja pulang. Ya, saudara, apa yang terjadi, saudara? Bagaimana bagaimana kita ya gereja kehilangan kebenaran karena gembala-gembalanya, pendeta-pendetanya suka memperkosa kebenaran, saudara. Para penatua di gereja suka memperkosa kebenaran. Tadi sebetulnya saya mau kasih firman Tuhan yang iya di atas iya, tidak di atas tidak, saudara ya. Banyak hamba-hamba Tuhan memperkosa kebenaran dan dia tidak berani mempertanggungjawabkan kebenaran. Banyak tingkah laku para pemimpin yang kemudian tidak bisa dicontoh oleh para jemaatnya. Lalu jawabannya, jangan pandang manusia, pandang Tuhan Yesus saja. Kan begitu jawabannya, saudara. Lalu jemaatnya mau belajar dari siapa tentang kebenaran, tentang praktek kebenaran, kalau bukan dari gembalanya, bukan dari para pemimpin jemaat. Itulah sebabnya ketika kita sudah tahu kebenaran, maka kita akan dituntut banyak. Ya, ketika makin Anda belajar, makin Anda dituntut banyak. Masalahnya kalau gitu jangan belajar saja, Pak, biar jangan dituntut. Nah, masalahnya kalau Anda tidak tahu, lalu Anda masuk, ya, dan bikin salah, ya, ya tetap dihukum. Tetap dihukum, saudara ya. Tetap dihukum. Hukumannya ringan, lebih ringan, tetapi tetap dihukum. Lalu Anda bilang, wah tahu gitu saya tak ngerti hukum dulu ya. Iya, ya sama ya. Anda keluar lagi di Jerman, tiba-tiba nyetir, ya bisa tiba-tiba ditilang, saudara. Kalau Anda nggak tahu aturannya di Jerman, tetap dihukum, saudara. Anda tahu nggak kalau di Singapura itu nggak boleh ngeludah, saudara. Hati-hati kalau pergi ke Singapura Anda ya. Begitu ketangkep CCTV, Anda kena denda bisa $500 Singapura, itu saudara dendanya. Mahal ya, meludah karena itu bisa menyebabkan wabah ya, saudara ya. Jadi Anda nggak boleh ngeludah di Singapura.
Kedua, nggak boleh makan permen karet. Jangan bawa permen karet itu saudara ke Singapura ya. Wah, itu dendanya banyak itu ya. Wah, tahu gitu ya. Makanya harus belajar dulu apa saja. Sebelum masuk Singapura, Anda kan ada papan ya di pelabuhan di bandara itu. Nggak boleh meludah, nggak boleh apa namanya, nggak boleh meludah, nggak boleh buang puntung rokok di jalan, apalagi itu ya. Nggak boleh permen karet, nggak boleh ada air ya di taman atau di taman Anda itu nggak boleh ada sampai ada ban bekas lalu sampai ada airnya. Itu dendanya bisa $500 Singapura saudara ya. Anda bisa bikin wabah malaria dan segala macam itu ya. Wah, namanya bilang Singapura Fine City ya, kota Singapura itu isinya denda, denda ini, denda itu, denda ini, denda itu, pokoknya isinya denda. Nah, itu yang terjadi, saudara ya. Anda harus tahu sebelum Anda masuk di satu wilayah. Sama ya, kita nggak tahu juga salah, kita tahu terlalu banyak ya ditutup banyak. Ya seharusnya pengetahuan itu ya kita bisa dapat dari mana, saudara? Dari cinta kasih. Kalau Anda punya cinta yang melimpah, sebetulnya pengetahuan itu tidaklah berat. Ya, banyak sekali orang punya pengetahuan dan menjadi terbeban karena pengetahuan itu menjadi Torah boleh nggak boleh. Nah, itulah saudara. Itulah sebabnya banyak orang, banyak pemimpin akhirnya berat melakukan pengetahuan ini. Karena berdasarkan boleh, boleh tidak boleh, dosa tidak dosa. Ya, selama Anda berpikirnya boleh nggak boleh, dosa tidak dosa, akhirnya Anda akan memperkosa kebenaran itu, saudara. Lalu bagaimana harusnya? Sebetulnya sudah dijelaskan dengan sangat jelas sekali di dalam Matius 7 ayat 20, ayat 22 ya, Roma 10, Roma 13 ayat 9 bahwa inti dari semua itu hukum-hukum itu ya yang Anda tahu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama saudara. Dalam Markus 12 juga dituliskannya 32 sampai 33. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau ada cinta, maka Anda tahu harus bagaimana. Tanpa Anda harus kebebanan dengan yang berat-berat ini. Kalau Anda hidup terus di dalam agape, Anda jaga hidupmu, maka Anda nggak pengen berzina. Tanpa harus diatur jangan berzina. Cinta itu jauh lebih kuat daripada hawa nafsumu, saudara. Kalau Anda punya agape, maka Anda tidak akan curang. Maka Anda tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena cinta itu membuat kita menjadi penuh hikmat, tuh, saudara. Makanya Rasul Paulus berkata, ya yang paling utama itu kejarlah cinta, agape, kasih. Kasih yang benar. Lalu bagaimana kita sekarang? Kalau gitu nggak usah baca Alkitab lagi. Nah, salah juga. Karena Anda membaca Alkitab supaya Anda mengerti tentang cinta. Kan? Baca Alkitab ya jangan supaya Anda mengerti boleh nggak boleh. Tahu nggak? Anda baca Alkitab itu kan kayak pedang. Ya kan? Pedang itu jangan diarahkan. Ya, cuma buat bunuh. Tapi pedang itu bisa dipakai ya menjadi alat untuk menebang pohon. Jadi jangan gunakan besi itu jangan ditempa menjadi pedang untuk membunuh, tapi jadikan mata bajak dan kapak untuk menebang pohon, saudara. Firman Tuhan yang kita miliki jangan digunakan untuk menjadi pedang untuk menghakimi orang. Boleh nggak boleh? Saya kalau pertanyaan kemarin ya dari kemarin pertanyaan selalu banyak sekali boleh nggak boleh. Itulah dari karena Anda membaca firman Tuhan itu dalam kepala Anda itu isinya apa, saudara? Isinya boleh nggak boleh, isinya ngerepotin orang, ngerusui orang. Karena Anda sendiri kan juga capek, bosan dengan hidupmu kan, gagal terus kan. Jadi, oh, yo, itu salah, itu salah. Anda juga salah. Atau Anda sudah capek pengen salah. Oh iya, saya ngalamin, saudara. Saya ngalamin. Kalau ada orang pacaran dulu, saya langsung pacaran. Udah boleh. Dikit-dikit menghakimi, saudara ya. Kita ngalamin, saya ngalamin. Bagaimana saya mudahnya sekali ya. Oh, orang kok begitu. Hamba Tuhan kok begitu. Ini kok begitu. Kamu mudah menghakimi, saudara ya. Kita jadi kepo ngurusin orang lain. Karena kita sendiri capek. Tapi setelah saya mulai hidup dalam cinta, saya sudah nggak urusan orang mau brengsek, mau apa mau gue pikirin.
Makanya saya selalu nasihati, jangan kepo sama orang lain. Kamu aja lagi tidak beres hidupnya. Ya kan? Jangan kepo sama orang lain. Tetapi, ya saudara, kalau Anda penuh dengan cinta, tiba-tiba firman Tuhan itu indah. Oh, indah apanya? Berat, Pak. Saya hidup dalam firman Tuhan banyak yang ngeluh ya. Berat, Pak. Ya karena kamu nggak punya cinta. Kalau kamu punya cinta, kalau nggak punya cinta, kamu punya firman Tuhan, pasti dipakai buat menghakimi orang lain. Pasti, saudara. Pasti. Dan kalau kamu sendiri bikin salah, kamu akan memperkosa kebenaran itu, kamu akan banyak alasan kenapa kamu salah. Itu yang terjadi. Tapi kalau kamu punya cinta di hatimu, kamu baca firman Tuhan, kamu tidak akan menghakimi orang lain. Dan kamu tahu firman Tuhan ini adalah bagaimana saya bisa punya cinta yang lebih lagi. Oh, beda banget, saudara. Beda banget. Ya, ya kan? Kalau Anda baca firman, ya, untuk tahu benar salah, maka Anda akan menghakimi orang lain. Kalau Anda baca firman untuk bagaimana saya bisa mengasihi lebih, maka Anda akan lebih punya cinta lagi. Dan ketika Anda membacanya dengan cinta, maka kebenaran itu menjadi mudah bagimu. Ketika kamu membacanya dengan mencari benar salah, maka kebenaran itu akan menjadi beban yang besar dalam hidup. Itu yang terjadi. Ya, maka dari itu triggernya selalu diakonia, saudara. Triggernya nggak ada lain, karena kebenaran itu sendiri, sadek itu akan beranak sedekah dan pengampunan. Ini kan sedekah dengan pengampunan, saudara ya. Sadek itu. Karena ada 3 hal yang membuat orang tidak bisa masuk surga. Satu, kalau dia tidak bisa mengampuni, ya, maksudnya orang yang percaya Yesus ya, orang yang percaya Yesus. Satu, kalau dia tidak bisa mengampuni, saudara. Ya, kedua, kalau dia tidak bersedekah, ya. Yang ketiga, kalau dia meninggalkan kebenaran, kalau dia meninggalkan kebenaran itu sendiri, ya. 3 hal membuat kamu nggak bisa masuk surga. Kalau kamu satu nggak bisa mengampuni, ya. Kedua, kalau kamu tidak bersedekah, wah itu kamu bisa nggak selamat itu, saudara. Ya, 3 hal itu, saudara ya. Dan kami ketiga, kalau kamu meninggalkan kebenaran itu sendiri, yang meninggalkan Tuhan Yesus, ya. Nah, maka dari itu, saudara, maka dari itu pengampunan, ya, milikilah selalu pengampunan, ya. Jadi dalam banyak hal, lepaskan. Kemarin hari Minggu ada yang nanya, kalau kakak saya ditipu sama kakak saya, kalau itu kakak dan adikmu, lepaskan, saudara. Bahkan kalau perlu ditanya, masih butuh berapa lagi? Ya, orang ini mungkin kaget, saudara ya. Tapi itu yang terjadi, saudara. Kalau Anda dalam hal begini saja Anda nggak nangkep, bagaimana, saudara? Ya, hal begini aja Anda nggak bisa melepaskan. Saya ulangi ya, saya kan kalau habis khotbah saya selalu ulangi sendiri ya. Karena awasilah ajaranmu, awasilah dirimu, bertekunlah dalam semuanya itu. Saya selalu, saudara ya, supaya saya juga nggak cuma asal ngomong, buat saya juga ya khotbah itu. Ya, Anda baru ditipu sama kakak atau adikmu, saudara. Kalau apa yang terjadi, laporkan polisi. Jangan, datangi lagi, saudara. Masih butuh berapa lagi kamu supaya kamu bisa lepas dari masalahmu. Kalau bisa kita bantu, kita bantu. Jangan malah, tapi saya sendiri lagi butuh. Ya butuhnya buat apa? Kalau butuhnya buat makan, ya kamu percaya, serahkan saja sama Tuhan. Masa kamu makannya harus dengan bertengkar dengan kakakmu atau adikmu sih, saudara? Saya kok percaya Tuhan nggak berdoa, Tuhan pasti akan sediakan. Jangan takut, saudara. Oh, tapi saya bisa-bisa ketipu. Jangan takut, Tuhan akan sediakan. Ikhlaskan. Jangan diajak ribut. Lah, gimana sudah hilang, duitnya udah habis, sama-sama udah habis. Walau ya itu kakakmu, saudara ya, lepaskan. Kalau itu kakak dan adikmu kandung itu lepaskan. Ya, lepaskan. Makanya Anda dari kecil itu ajari ya anak-anak itu ya. Supaya jangan berantem. Dari kecil Anda harus tegas kasih tahu anak-anakmu. Supaya jangan bertengkar, supaya jangan musuhan. Ya,
Waduh, Anda kalau punya anak-anak yang tidak bertengkar, ya, anak-anak yang rukun, maka keluargamu akan diberkati sampai tua, saudara. Sayang sekali ya, ada orang bertengkar ya, dengan kakak beradik bisa bertengkar gara-gara apa saja bisa bertengkar ya. Tersinggung gara-gara didiemin, gara-gara apa omongan apa bisa menengan 10 tahun, 20 tahun. Saya mah kagak ngerti, sudah orang tuanya ngajarin apa tuh. Ajarin, ya. Pengampunan itu dimulai dari rumah, saudara. Bohong Anda bisa penuh pengampunan kepada orang lain, sama saudara sendiri nggak bisa. Bohong, saudara. Pengampunan itu dimulai dari rumah kita. Sedekah juga dari mulai di rumah kita. Jangan kamu pikir, ya, tadi nggak ikhlas kamu, ya kan? Adikmu, kakakmu, anaknya sampai susah, ya ditolong. Kamu nolongin orang lain, sementara keluarga kamu sendiri nggak kamu rawat. Dari rumah, saudara, pengampunan dan sedekah itu dimulai dari rumah. Semuanya itu, Pak, tapi saya marah, Pak. Iya, kamu lakukan di dalam nama Yesus. Kamu lakukan dua itu terus-menerus, saudara, ya. Maka firman Tuhan itu akan menjadi mudah bagimu. Firman Tuhan yang lain manapun akan mudah bagimu. Ya, sedekah dan pengampunan, saudara. Apapun, maka akan mudah bagimu. Sehingga kamu tidak perlu memperkosa kebenaran ketika kamu bikin, kan, kamu juga nggak akan bikin salah. Kalau kamu rajin dalam sedekah dan dalam pengampunan. Tapi kalau kamu tidak hidup dalam sedekah dan pengampunan, maka yang ada adalah penghakiman. Bahkan kamu sendiri kita bikin salah, kamu akan tutup-tutupi kesalahanmu sendiri. Dan biasanya orang yang suka menghakimi ini nanti akan jeblok juga, ya apa yang dia takarkan ke orang lain akan katakan ke dia sendiri, lalu dia kepahitan, jengkel dalam komunitas. Ya kan? Jengkel kan dalam komunitas itu dia dihakimi. Oh saya jadi gini. Ya, kamu sendiri yang menghakimi orang lain, ketika kamu bikin salah, ya kamu akan dihakimi. Tetapi kalau kamu hidupnya penuh dengan pengampunan ya dan penuh dengan sedekah, maka ketika kamu ya membaca firman Tuhan, itu bukanlah pedang yang untuk musuhin orang lain, saudara, tapi itu adalah pisau dapur yang buat masak. Ya kan, yang penuh dengan cinta, bukan untuk bunuh orang lain. Firman Tuhan yang kamu pengetahuan yang kamu miliki itu, akhirnya kamu bunuh diri juga sendiri kan, iya kan, nggak tahan karena malu, nggak mau berkelit juga, ya akhirnya Anda terus ya sudahlah, aku nggak usah pelayanan dulu, aku masih berdosa. Nah kan salah lagi kan, banyak orang mutung begitu kan, terus saya nggak usah pelayanan dulu dah. Kenapa, saudara? Karena dia sendiri punya menghakimi orang lain. Sehingga ketika dia ngalami itu, dia kami kasih kan, nggak mau pelayanan dulu, karena malu masih berdosa. Mulailah, saudara ya, bagaimana kita menyikapi kebenaran satu dengan cinta. Ya, kita harus cinta, penuh dengan cinta yang melimpah. Bagaimana cinta itu? Ya dengan mengasihi dan mengampuni. Ya dengan bersedekah dan mengampuni setiap hari hidupmu penuh dengan itu. Nanti kamu akan berkemenangan. Nanti kebenaran itu menjadi seperti madu di langit-langit mulutku, katanya Mazmur ya, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.